Nah ini nanti jadi banyak bab masuk di bab adab juga ya. Dalam menutupi aib saudara kita. Jadi hakikatnya seorang muslim adalah dia adil dan janganlah kau berprasangka buruk padanya. Katakan kau menemukan padanya bukti-bukti keburukan, maksiat atau pelanggaran yang dilakukannya, maka yang jadi wajib atasmu adalah untuk menutupi aibnya, bukan membongkarnya kepada orang lain. Ma'azallah. Ya. Apabila memang kau mencintai kebaikan yang ada padanya, maka tutupi aibnya. Kau mencintai kebaikan untuk dia, maka tutupi aibnya. Karena dengan membongkarnya tidak akan jadi kebaikan untuk dia. Tidak juga akan menjadi kebaikan untukmu karena itu membuatmu rugi dan mengurangi pahalamu dengan membongkar aibnya. Ya. Maka dari situ Rasulullah SAW banyak riwayat yang membawakan makna ini kalaupun lemah beberapa tapi maknanya saling menguatkan satu sama lain. Yani la tu'ayyir akhak bidzambin fayu'afihi wa yabtalik. Janganlah kau cela-cela saudaramu dengan dosa yang dia perbuat. Bisa jadi Allah yu'afi, yakni memberikan taufik baginya untuk berhenti dari dosa itu. Yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bala bagimu dengan justru kau yang malah melakukan dosa tersebut nanti. Tuh, ma'azallah gak? Ini hampir jadi sunnatullah ini. Rasul juga bilang, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah. Barang siapa yang mencela-cela saudaranya dengan sebuah dosa yang dia lakukan, maka dia tidak akan mati sampai dia melakukan dosa yang sama. Ya, awas. Ya, maka yang wajib bagi kita adalah menutupi dosa saudara kita. Tapi ya bukan menutupi kemudian mendiamkan begitu saja dan tidak melakukan tindakan perbaikan. Sampaikan padanya nasihat, tapi dengan adab nasihat. Enggak nasihat yang akhirnya membongkar, membuat malu dia di hadapan khalayak ramai dan lain-lain. Enggak demikian nasihat yang tepat. Tapi diajak berdua dan disampaikan nilai-nilai tersebut. Kalau dia mau terima dari kita, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah. Ya, itu seorang ahlus sunnah di dalam menyikapi dosa. Jangan kau melihat bahwasanya dirimu lebih mulia karena kau tidak melakukan dosa yang dilakukan oleh saudaramu. Tidak. Itu hanya qadarullah. Kau tidak ditimpakan bala itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara saudaramu ditimpa bala itu. Hakikatnya demikian. Tuh, kita tuh meyakininya hakikatnya demikian. Bisa jadi Allah tukar posisi itu. Saudaramu diberi taufik untuk taubat dari saudara itu, dari dosa itu, kau yang diberi bala oleh Allah untuk melakukan dosa tersebut. Bisa jadi. Allah tukar begitu bisa aja nggak? Allah maha, Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Ada satu kisah. Ada seorang mabuk-mabuk di undangan. Oke? Ini dari kawan dan kawan-kawan lah. Dia membawa minuman keras di undangan nih bawa minuman keras. Tapi minuman keras tersebut ditutupi dengan plastik hitam apa? Ditutupi gitu. Mabuk gitu. Cuman orang yang hadir di situ bisa tahu bahwa itu minuman keras. Datanglah seseorang mengingkarinya luar biasa di depan orang lain. Ente ini nggak tahu malu. Tempat acara begini lagi orang cari berkah di sini, mau lihat angkat ini itu mabok di sini ini, begitu loh. Di depan orang-orang diingkari. Terus si pemabuk ini menyampaikan sebuah nilai yang luar biasa, yang itu keingetan sama kita sampai sekarang. Jadi udahlah, Jal. Aneh sama ente nih, cuman beda pilih dosa doang. Ya nih yakin ente nggak milih dosa? Kebetulan ente milih dosanya yang ini, Jal. Paham gak? Jadi dia yang mengingkari ini bersih dari dosa yang nih. Dia milih dosa yang lain, cuman kebetulan gak milih nih dosa yang ini, gitu kan? Paham gak? Ya, gak begitu, Anda nasihatin ente ini. Bahkan orang mabuk tau, gak begini. Nasihatin harusnya ente ajak Anda berdua. Gak begini, gak di depan orang. Ya, hakikatnya ikhwah, orang yang masih melakukan maksiat dan kemudian kita bingung melihat dan kemudian melihatnya dengan pandangan sebelah mata atau jijik, ketahuilah. Kebetulan aja ente milih dosa yang berbeda dengan kau pun ada dosa padamu. Kau memilih dosa yang berbeda aja dengan dosa yang dipilihnya. Kebetulan begitu. Betul itu. Betul. Kau diberi taufik oleh Allah untuk terjauhkan dari dosa yang itu. Tapi maknanya apakah kau tak memiliki dosa-dosa? Punya nggak? Kecuali kau berani mensucikan dirimu. Siapa berani melakukan itu? Faham? Ya? Maka jangan bongkar aib orang lain.
tahan. Apa urusannya? Mesti membongkarnya. Ya. Dan ini masuk ke bab gibah. Ya, masuk ke bab gibah nanti. Fadhihah, bongkar aib orang lain. Dan ini diantara maqasid besar Islam. Yaitu apa? Hifdzul ird. Menjaga nama baik. Menjaga nama baik. Bahkan di kasus zina. Seseorang yang menuduh orang lain dengan berzina. Kalaupun dia benar melihatnya sendiri. Ini berzina. Dan kemudian dia mengangkatnya ke pengadilan. Okay? Ini yang menuduh harus mendatangkan 4 saksi. Mungkin nggak? Hah? Harus mendatangkan 4 saksi. Ribet nggak? Seolah-olah Islam tuh menutup. Udah dia bikin dosa. Kenapa lu bongkar? Begitu. Diberi syarat yang semi mustahil. Sampai 4 orang ngelihat sih jengah nih orang ketahuan jalan ngintip. Iya gak? Bubar. 4 saksi juga bukan saksi ngelihat dari jauh cuman tumpuk-tumpukan. Tapi ngelihat maaf itu fikih. Ngelihat maaf punya si lelaki masuk ke punya si wanita. Kelihatan itunya betul. Mungkin gak? Lihat dikasih syaratnya segitunya. Maksudnya apa? Kalaupun iya bener ente ngelihat. Tutupin apa urusannya angkat ke pengadilan gitu. Nah ente gak bisa datengin 4 saksi. Entenya yang kena cambuk. 80 kali cambukan. Namanya haddul qadzaf. Haddul qadzaf, menuduh zina. Tuh lihat betapa Islam menutupi aib para manusia. Si qadarullah dia terjerumus ke kesalahan, kekeliruan. Qadarullah udah, mereka manusia. Tapi apa urusanmu? Kau mau berperan, mau play God? Turid an takunu arbaban ala ibadillah. Kau mau menjadi para rob kepada hamba Allah yang lain. Dia mau begitu. Nah, ini yang kadang terjadi.